Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial TypeScript. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menginstal beberapa kebutuhan ya, dan juga memperkenalkan apa itu TypeScript dan beberapa keterangan mengenai TypeScript. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan sebuah pembelajaran kita ya. Kali ini kita akan memulai atau membuat project pertama. Biasanya project pertama kan setiap bahasa pemrograman apapun selalu hello world ya. Nah, kita juga coba ya untuk TypeScript ini menggunakan hal yang seperti itu. Kita buat compile-nya seperti apa dan cara sederhana aja. Oke, pertama teman-teman silakan buka terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita. Saya ada di direktori C, kemudian TypeScript tutorial. Ini masih kosong ya. Saya akan membuat direktori 01 Hello World. Oke, kita akan masuk ke direktori 01 Hello World. Oke, kita akan clear. Nah, di sini sebelum kita mulai projectnya, kita harus menginstal beberapa kebutuhan ya. Nah, saya sudah siapkan ini link untuk panduannya. Silakan teman-teman ambil linknya di kolom deskripsi di bawah. Nah, kemudian teman-teman jalankan di browser. Kemudian teman-teman pilih ini ya yang part 2 mengenai pemrograman pertama. Nah, teman-teman lihat di sini kita akan cek dulu terkait dengan versi node-nya ya. Node strip version. Nah, ini kita akan menggunakan versi 18.16 ya. Kemudian kita akan cek juga npm version. Nah, kita menggunakan 9.5.1 untuk npm-nya. Oke, sekarang kita akan menginstal untuk TypeScript-nya. Kita akan paste ke sini npm install, kita akan menggunakan global, kemudian TypeScript. Kita jalankan. Oke, sudah terinstall ya. Kita akan cek tsc min ini untuk mengecek versinya ya. Kita menggunakan versi 5.1.3. Oke. Kemudian kita akan menginstal juga tsnode. Nah, tsnode ini adalah sebuah compiler yang bisa kita gunakan untuk code runner-nya ya, supaya nanti kita bisa langsung run dari Visual Studio Code. Kemarin kita sudah menginstal code runner, extension code runner ya. Kita akan install untuk tsnode-nya. Oke, ini sudah berhasil. Kita akan cek TS node versionnya. Nah, ini kita menggunakan 10.9.1. Oke, kemudian kita juga akan menginstal nodemon. Ini supaya kita tidak bolak-balik menjalankan ya. Setiap kita save dia akan otomatis nge-refresh. Nah, kita akan install juga dan nanti kita akan coba juga untuk setupnya ya. Nah, kita akan cek nodemon versionnya. Oke, versinya 2.0.22 ya. Oke, kita sudah menginstal beberapa kebutuhan ya. Nah, sekarang kita akan buka ini projectnya dengan menggunakan Visual Studio Code. Kita open. Nah, ini sudah terbuka ya. Oke, sini pertama kita akan coba membuat sebuah file index.ts. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba untuk membuat sebuah perintah console.log hello world. Nah, sederhana aja seperti ini ya. Nah, ini bisa kita jalankan dengan beberapa cara ya. Nah, kita akan buka dulu terminalnya, new terminal. Nah, kita bisa menjalankan ini. Pertama, kita bisa menggunakan code runner. Ini kan code runner kita sudah menginstal ya sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini code runner. Nih, kita bisa gunakan ini. Kita lihat di pojok kanan atas ini ada simbol untuk run ya. Ini run code. Nah, kita bisa klik ini. Kita klik, maka dia akan menjalankan. Nah, lihat. Ini tsnode yang tadi kita install ya. Tadi kan kita sudah menginstal tsnode ini. Maka ini digunakan oleh si code runner untuk menjalankan ini.
dan langsung hasilnya ini ya, hello world. Jadi tidak muncul file temporary-nya, dia langsung bisa menjalankan menggunakan TS Node. Nah, ini kita menginstal TS Node kalau misalkan teman-teman ingin mengecek menjalankan menggunakan code runner. Ataupun teman-teman juga bisa menggunakan TSC. Nah, yang tadi kita install ya, TSC ini TypeScript compile, kemudian ikuti dengan nama filenya index.ts. Kita jalankan. Nah, dia bukan keluar outputnya, tapi dia akan menghasilkan hasil compile-nya. Nah, di sini ya, hasil compile-nya. Nah, untuk menjalankannya, kita bisa menggunakan node, kemudian index.js. Nah, ini hasilnya sama. Kita bisa hasilnya hello world. Yang ini kita compile dulu. Nah, kemudian ini outputnya berupa .js. Nah, kemudian kita bisa jalankan. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan ini ya, compiler, dan kita bisa menggunakan juga code runner. Ini sederhananya seperti ini. Nah, tapi untuk membuat project kita harus menggunakan init ya, supaya kita bisa menggunakan project ini lebih luas ya. Kalau hanya cuma satu gini, kita hanya satu file aja. Nah, untuk membuat project kita akan buat sebuah folder. Pertama, kita akan buat folder src ini untuk file TypeScript-nya. Kemudian kita akan buat lagi satu folder untuk file compile. Apa namanya? Kita coba lihat. Di sini src build ya. Kita kasih di sini namanya build. Oke. Ini kita memiliki dua buah. Nah, ini untuk hasil output.js-nya kita klik kanan, kita akan delete dulu ya. Nah, supaya nanti outputnya ke build ini. Kita akan masukkan .ts-nya ke dalam .js, ke dalam src. Oke, nah untuk mengcompile-nya kita bisa menggunakan sebenarnya dari sini juga. Nah, kita coba ya menggunakan tsc. Kita harus panggil dulu src-nya, kemudian index.ts. Kita jalankan. Nah, ini jalan, tapi masalahnya ini outputnya dia ke sini ya. Nah, outputnya ke sini, kita ingin outputnya ke build ini. Nah, ini kita hapus. Nah, kita harus melakukan config karena defaultnya dia seperti ini. Nah, berarti kita harus menjalankan project dengan cara ini, npm init dulu. Nah, supaya kita membuat project npm, kita init. Nah, ini untuk isinya saya akan buat default ya, kosongkan dulu. Kita akan default karena ini untuk latihan, tapi kalau misalkan project asli teman-teman isi ya. Nah, di sini akan terbentuk file packet.json. Nah, ini untuk config untuk npm-nya nanti ya, bisa kita tambahkan scriptnya untuk menjalankan running-nya, compile-nya bisa kita tambahkan di sini. Nah, kemudian kita juga harus kita buat tsc-nya. Nah, ini di sini untuk mengkonfig outputnya kita mau keluarkan di mana. Nah, saya akan clear, saya akan paste ke sini tsc init. Nah, lihat di sini kebentuk file tsconfig.json. Nah, di sini ada banyak file yang bisa kita config ya, banyak isinya. Nah, yang mau kita pertama kita akan definisikan dulu untuk root dir-nya. Root dir-nya ini akan kita ubah ke kalau enggak ini kita buka jadi src ya. src. Oke, kita akan save ini untuk root dir-nya. Kemudian di sini ada JavaScript allow, kita akan buka supaya allow JS-nya kita. Kemudian di sini juga ada outdir. Nah, ini ya.
outliner kita akan masukkan ke dalam build. Nah, kita akan masukkan ke dalam build dan saya akan taruh di folder JS. Kita akan save. Oke. Nah, sekarang ini sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan coba lihat. Ini kan masih ada file .ts-nya ya. Nah, ini akan kita coba clear. Nah, kita akan tsc. Kemudian kita ambil src. Kemudian index.ts. Kita coba jalankan. Nah, lihat. Oh, ini masih ke sini. Index.js ya. Kita lihat ts config-nya build output dir. Kita ada salah ya. Kita clear tsc. Coba. Nah, ini baru ke sini. Kita soalnya spesifik directory ya tadi mengcompile-nya. Harusnya kita supaya dia membaca tsc dari config sini, kita hanya menjalankan tsc saja. Nah, dia sudah muncul ke sini ya. Oke, ini secara inian sudah. Nah, sekarang kita akan coba supaya ini menjalankan tsc-nya ini, kita bisa menggunakan npm. Caranya, kita bisa tambahkan ke sini. Misalkan saya mau menambahkan tsc. Nah, di sini kita juga akan menambahkan tsc min w ya, supaya dia berjalan terus. Jadi watch maksudnya di sini kita tidak perlu merefreshnya, dia setiap kali kita nge-save dia akan mengcompile. Nah, kemudian supaya nanti bisa muncul terus, kita akan menggunakan juga nodemon. Kita akan menggunakan dep nodemon. Kita akan ambil dari src index.ts karena kita menggunakan index ya. Kita akan save. Oke. Nah, ini kita coba clear. Oke. Sekarang kita akan coba jalankan bukan node npm ya, npm run. Namanya adalah tsc, nama ini ya. Nah, tsc. Dan kita enter. Nah, lihat dia ada error katanya. Found error watch file 0. Ya, ini nggak ada error artinya. Di sini kita akan coba ya. Ini outputnya masih hello world. Nah, kita coba di sini hello world 3. Kita save. Ini compile-nya jalan. Nah, di sini juga sudah berubah jadi 3 ya. Nah, kemudian supaya ini berjalan terus, setiap ada perubahan kita langsung menemukan outputnya. Ini kita ada beberapa cara ya. Kita bisa menggunakan, kita tambahkan ini. Kita tambahkan plus. Nah, di sini kita bisa menjalankan npm run. Nah, tadi kita memiliki dep ya, ini dep dengan menggunakan nodemon. Kita akan jalankan run dev. Nah, lihat di sini hello world 3 jalan ya. Nah, ini kalau misalkan kita ubah ke hello world-nya, kita save. Nah, dia langsung ada ya. Ini berubah juga. Jadi kita bisa lihat perubahannya secara langsung tanpa harus menjalankan perintah-perintahnya lagi. Oke, ini sudah jalan. Ataupun teman-teman juga bisa menggunakan browser ya, karena ini juga bisa diakses di browser. Nah, misalkan ini kan ada folder JS dan index.js. Kita bisa tambahkan di sini new file index.html. Misalkan seperti ini. Kita tambahkan di sini sebuah basic HTML-nya. Nah, kemudian kita akan panggil sini scriptnya. Nah, /folder.js kemudian index.js. Ini kita save. Teman-teman tinggal klik kanan. Sebelumnya kita sudah menginstal live review ya. Kita show review. Kemudian teman-teman tinggal open in browser. Nah, seperti ini. Nah, yang ini bisa teman-teman close ya. Karena kita butuh di browsernya. Dan teman-teman tinggal klik kanan dan inspect.
kemudian konsol. Nah, sini muncul ya hello world-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti melakukan perubahan di sini di index.ts-nya, kita ganti dengan 2. Kemudian kita save lagi. Ya, dia berubah jadi 2. Kemudian kita lihat di browser ini juga berubah jadi 2 ya. Cuman ini dia ada error, ini error di HTML-nya ya. Kita tambahkan di sini link, kemudian kita tambahkan ini. Kita save. Nah, kita lihat lagi, ini juga Hello World 2. Ya teman-teman bebas ya mau lihat dari sini langsung seperti ini bisa, ataupun mau lihat di browser seperti ini juga bisa ya hasil compile-nya. Oke, itu kita melakukan compile menggunakan ini ya, dengan Nodemon ataupun menggunakan browser. Nah, selain itu kita juga bisa saja ya ingin menggunakan beberapa, ini kan kalau misalkan kita lihat, ini kita coba dulu deh. Kita akan menggunakan variabel, misalkan di sini let say misalkan hello world seperti ini ya. Kemudian ini kita akan panggil ke sini say-nya. Nah, sini kalau misalkan kita lihat langsung berubah ya, hello world. Nah, kita bisa lihat di sini juga ikut langsung berubah LED. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ini langsung LED ya. LED ini adanya di ES6 ke atas. Teman-teman bisa lihat di sini untuk config-nya ya. Kita turunkan sedikit. Nah, kita bisa scroll. Nah, kita menggunakan ES 2016. Kalau misalkan teman-teman ini outputnya ingin var, maka teman-teman bisa ubah di sini. Ini kita gunakan ES5. Nah, di sini ada ES5 ya. Nah, kita pilih ES5, tinggal save. Ini hello world-nya sudah keluar juga, tapi di sininya berubah jadi var. Nah, var ini kan LED ini adanya di ES6 ke atas ya. Jadi ketika kita mendeskripsikan ES5, maka sesuai dengan kebutuhan kita keluar var-nya ya. Begitupun juga di browser ya keluar. Nah, tapi mungkin teman-teman sudah belajar ya perbedaan antara var dan LED di JavaScript-nya. Di sini juga sama secara inian ya di TypeScript. Nah, kita akan kembalikan lagi. Ini akan saya menggunakan ES 2016. Kita akan gunakan ini ya. Kita akan save lagi. Nah, di sini menggunakan LED. Nah, outputnya juga berubah lagi jadi LED. Oke, itu kalau misalkan kita menggunakan config ya untuk versinya. Nah, kemudian kita juga misalkan nih, ini kan kita sudah membuatkan say seperti ini. Misalkan di bawah kita coba ada error ya, kita kasih 10 seperti ini. Nah, harusnya ini kan akan menghasilkan error kalau misalkan kita save ya. Salah saya. Bukan di indeksnya, ini salah. Maaf. Kita di TS-nya di sini yang harus kita isi ya. Misalkan kita say, kita kasih 10 di sini. Lihat, di sini ada error ya. Karena di atasnya adalah string, kita isi dengan numerik, ini dia menolak. Tapi kalau misalkan kita save, kita lihat di sini say-nya tetap ada. Dan ini muncul error di sini ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di browser, dia tetap keluar 10 ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ingin ketika ada warning seperti ini tidak ingin di-compile, maka kita bisa menambahkan yang namanya ini ya. Di sini ada nih. Nah, error true. Ini defaultnya tidak dijalankan. Kita bisa buka config.ts-nya. Ini kita bisa search aja ya. Ctrl F, kemudian di paste ke sini. Nah, ini di remark. Kita bisa buka ini. Nah, kita bisa buka, kemudian kita save. Nah, ini kita akan hapus, kita save lagi. Oke, kita akan coba misalkan kembalikan ini, kemudian kita save. Ini keluar lagi hello world-nya, yang tadi udah error ya. Nah, kemudian di sini juga masih hello world.
Kita coba ini Hello World 2. Oke, lihat di sini Hello World 2-nya keluar. Nah, di sini juga sudah jadi Hello World 2 dan di browser juga Hello World 2. Nah, kalau misalkan di TS-nya kita ubah lagi, taruhlah misalkan say kita isi dengan 10, ada error, kita save. Nah, di sini ada error ya, tapi kalau di browser ini harusnya tidak ada. Nah, karena tidak di-compile. Kalau misalkan lihat di sini indeks. Nah, ini hilang. Nah, ini bisa kita ubah ya sebenarnya. Ini node mo-nya ini kita Ctrl C dulu, kita Y, kita clear. Nah, ini kita akan ubah bukan ke src tapi ke build kemudian js index.js. Oke, sekarang kita jalankan lagi npm run dev. Oke, ini hello world-nya jalan ya. Oke, ini kita coba sekarang hilangkan 10-nya. Kemudian ini kita hilangkan, kita save, dia jalan ya hello world-nya. Nah, sekarang kita lihat juga di browser udah menjadi hello world. Nah, dan di sini juga sudah. Di sini kita coba buat salah lagi. Misalkan say-nya kita kasih 10. Kita save. Nah, sekarang di sini tidak error ya. Karena dia membaca sumbernya sudah dari sini. Nah, itu ya caranya supaya kita tidak error tadi. Nah, dan di sini juga tidak error. Kita sudah mencegahnya dengan menambahkan tadi di sini. Nah, no emit on error. Jadi kalau misalkan di sini ada error, dia tidak dijalankan. Oke ya, tuh. Nah, kemudian kalau misalkan kita memiliki file TS selain di src, misalkan kita punya di sini new file main.ts. Kita coba ya. Kemudian console.log hello, misalkan seperti ini. Kita akan save. Ini tidak mengcompile ya. Oh, di sini ada error ya. Main.ts tidak ada di root. Oh, ini ada error. Nah, ini error ini karena kita tadi menambahkan main.ts. Nah, sedangkan root kita adalah src, makanya dia ada error. Nah, untuk mengatasi ini, misalkan kita ingin hanya yang ada di sini, kita bisa menambahkan. Nah, di sini ada yang namanya include src. Nah, ini kita bisa tambahkan di bagian ini. Ada ts. Ini tinggal kita ambil yang paling bawah, kita tambahkan koma, kita tambahkan di sini. Nah, ini kita akan menggunakan src saja. Kita save. Sini errornya sudah hilang ya. Ini errornya sudah hilang dan ini akan diabaikan. Kalau misalkan kita lihat di sini sudah jadi 2 ya. Nah, ini kita hilangkan lagi, misalkan kita save. Nah, ini sudah hilang juga. Dan kita bisa lihat untuk yang ininya juga sudah berubah ya, hello world. Yang di browsernya juga ikut hello world-nya ya. Oke, jadi itu ya kalau misalkan kita ingin mengamankan supaya tidak error dan dia hanya membaca yang src saja, teman-teman tinggal tambahkan dari sini yang include-nya. Nah, oke, untuk persiapan dan contoh mengcompile TypeScript kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa menjalankan TypeScript dengan menggunakan browser, bisa menggunakan code runner, ataupun kita juga bisa menggunakan yang tadi ya npm. Jadi ada banyak cara yang bisa kita gunakan. Teman-teman silakan pilih sesuai dengan kesukaan teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.
Sampai ketemu di video selanjutnya.